Kisah akan berfokus pada seorang inspektur kepolisian Hong Kong bernama Madam NG, di mana Madam ini merupakan seorang polisi yang sangat tangguh dan mahir bertarung, juga memiliki reputasi yang bagus dalam menyelesaikan berbagai macam kasus. 好啊， Hal tersebut langsung dibuktikan tatkala ada sekelompok perampok yang mencoba melancarkan aksinya dan Madam NG mampu menaklukkan mereka semua hingga aksi perampokan tersebut dipastikan gagal. Atas keberhasilannya dalam menumpas berbagai macam kasus belakangan ini, Madam NG pun diapresiasikan oleh rekan-rekannya, yaitu berupa sebuah ucapan selamat dan juga diberi bunga yang jenis bunganya hampir semua sama. Setelah itu, ia pun pergi ke ruangan atasannya dan mendapati atasannya yang bernama Pak Wong ini tengah memegang bunga kiriman dari temannya Madam NG, di mana temannya yang diketahui berasal dari Skotlandia itu mengajaknya bertemu di sebuah hotel nanti malam sekaligus ingin merayakan keberhasilan Madam NG saat ini. Temannya tersebut bernama Richard. 今晚食飯？好啊， Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Richard sudah berada di hotel dan rupanya ia juga sudah ditunggu oleh seseorang di hotel tersebut, di mana jika kita melihat dari tatapan matanya, nampaknya orang ini bukanlah orang baik-baik. Lalu tepat di waktu yang sama dan hotel yang sama juga, kita akan diperlihatkan dua orang bernama Aspirin dan Strepsil, di mana kedua orang ini ternyata adalah seorang pencuri amatir dan bermaksud ingin mencuri dengan menyamar sebagai petugas hotel. Yang mengejutkannya adalah Tuan Richard ini ternyata memegang sebuah mikrofilm rahasia yang di dalamnya berisikan sebuah rincian kejahatan ilegal yang dibuat oleh Tuan Tin selaku bos dari orang misterius tersebut. Jadi tujuan ia datang ke Hong Kong ini selain untuk menemui Madam NG, ia juga ingin bertransaksi dengan anak buah Tuan Tin. Pada saat transaksi dilakukan, negosiasi pun tak menemui kata sepakat karena uang yang disuguhkan ke Richard tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana hal tersebut jelas membuat anak buah Tuan Tin marah untuk kemudian langsung membunuhnya. Nah, dikala Doi tengah mencari mikrofilm itu berada, tiba-tiba Aspirin datang mengetuk pintu kamar dan karena takut aksinya diketahui, anak buah Tuan Tin pun memutuskan untuk bersembunyi dan memposisikan Richard seolah seperti orang yang sedang tidur. Aspirin pun yang melihat peluang emas di situ langsung mencuri barang-barang milik Tuan Richard dan tanpa ia sadari mikrofilmnya pun ikut terbawa olehnya. Lalu pada saat ia hendak keluar, disitulah Madam NG datang, di mana ia yang mengetahui temannya mati dengan cepat bergegas mencari Aspirin meski ia sudah pasti terlambat karena Aspirin dan Strepsil berhasil lebih dulu kabur dan membawa barang tersebut dari lokasi. 李行志，小姐，你叫我啊？唔該你話俾我聽，唔清楚喎。 通通叫晒佢哋出嚟。 Usai berhasil lolos dari hotel, mereka berdua pun berbagi hasil curian dan karena merasa paspor serta dokumen-dokumen itu tidak penting, Aspirin pun bermaksud ingin membuangnya. Akan tetapi Strepsil menghalaunya karena walaupun itu tidak penting bagi mereka, bagi temannya yang satu lagi, dokumen tersebut akan mendatangkan uang untuknya. Karena faktanya, temannya yang bernama Panadol ini ternyata adalah seorang pemalsu dokumen dan biasa menerima orderan dari para penjahat yang mencoba memalsukan identitas untuk kabur dari Hong Kong. Tak cuma itu, selain memalsukan dokumen, Panadol juga kerap memalsukan senjata dan berbagai macam hal lain sesuai permintaan dari pelanggannya. Oh iya, nama mereka bertiga ini memang asli dari filmnya loh ya. Saya yakin Anda yang menonton film ini pasti sangat familiar dengan ketiga nama orang ini. 我呀，你睇個 passport 有冇用？梗係有用啦。 Adegan berpindah di kediaman Tuan Tin, di mana kabar hilangnya mikrofilm tersebut membuatnya sedikit panik karena jika sampai jatuh ke tangan polisi, maka seluruh bisnisnya pun dipastikan akan jatuh dan bangkrut. Tak peduli bagaimana caranya, ia pun memerintahkan anak buahnya yang kita panggil saja John ini agar bisa kembali mendapatkan mikronya dengan cara apapun. Keesokan harinya, hasil otopsi dari Richard pun sudah keluar dan fakta baru akan identitas asli dari Richard juga terungkap di sini.
Jadi, menurut informasi yang didapat Pak Wong, Richard sebenarnya adalah perwakilan dari Biro Kejahatan Inggris yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus Tuan Tin dengan bukti mikrofilm tersebut. Itu sebabnya ia datang ke Hong Kong karena selain kasusnya di sini, ia juga berteman dengan Madam NG yang otomatis ia bisa meminta bantuan kepadanya. Lantas, mungkin dari kalian ada yang bertanya, lah kenapa waktu itu mau dijual ke John? Tidak dijelaskan secara detail untuk itu. Tetapi asumsi yang paling masuk akal adalah mungkin Richard sebelum gabung ke Biro Kejahatan memang sudah memiliki bukti itu dan berniat ingin menjualnya. Tetapi karena dia akhirnya gabung ke biro, niatan tersebut mungkin dibatalkan. Ya, entahlah, ini hanyalah teori karena memang nggak ada penjelasannya sih. Jadi ya, teorilah satu-satunya yang bisa membuat film menjadi semakin masuk akal. Lanjut. Pada akhirnya, karena Richard merupakan perwakilan dari Inggris, kasus ini pun akan ditangani oleh agen khusus dari Inggris dan untuk Madam NG sendiri ditugaskan untuk menjadi pendamping dari sang agen. Di satu sisi, Strepsil juga mendapatkan informasi di koran tentang kematian Richard, di mana seketika hal itu membuatnya panik karena takutnya Panadol telah menjual paspor milik Richard. Dan benar saja, ternyata paspor tersebut sudah dijual ke seseorang penjahat yang hendak kabur dari Hong Kong, di mana saking takutnya mereka pun justru menelpon polisi dan memberitahukan paspor milik Richard saat ini tengah dibawa seseorang menuju ke bandara. Alhasil, tanpa banyak berpikir panjang lagi, Madam NG pun bergegas menuju ke bandara untuk mencari orang tersebut. 你查一查，一個攞住英國護照157765 change 咗咯喎，班機仲有半個鐘頭就起飛啦，唔該。CID，唔該你跟我翻去。 Terjadi pertarungan dan aksi kejar-kejaran yang cukup merepotkan di mana si penjahat yang sudah terpojok itu mencoba menghambat laju dari polisi dengan cara menodong salah satu orang yang ada di bandara. Namun yang mengejutkannya ialah wanita yang ditodong tersebut mampu menghajarnya dengan brutal sampai membuat penjahat itu kewalahan. Dan ternyata wanita itu rupanya adalah sang agen khusus yang baru tiba dari Inggris. Agen khusus itu bernama Nona Morris. 佢咩都見到晒啦。 乜你哋識嘅咩？ Sesampainya di kantor polisi, ia mulai diinterogasi di mana pria ini sangat berkomitmen untuk tidak mengaku hingga sudah dihajar oleh Nona Morris pun ia tetap tidak mau mengaku. Entah karena sudah membuat perjanjian dengan Panadol atau karena takut kasusnya terungkap, pria ini lebih memilih dipenjara ketimbang harus mengakui Panadol lah orang yang memberikan paspornya. Alhasil, karena sudah tidak menemui jalan keluarnya lagi, pria ini sengaja dibebaskan oleh si Madam dengan harapan ia akan datang menemui Panadol kembali. 咩話？放咗佢？ Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai prediksi, pria itu ternyata benar mendatangi Panadol kembali dan langsung membuat perhitungan kepadanya di mana langkah si pria kemari juga sudah diikuti oleh kepolisian sehingga alhasil Panadol pun berhasil diringkus oleh polisi. 呢度 咪啊！拉佢上嚟，我開槍啊！ 喂，你冇開槍啊！救命啊！ Saat diinterogasi, Panadol yang tak biasa berhadapan dengan polisi dibuat gugup dan secara tak sengaja ia menyebutkan kedua ciri teman-temannya tersebut dan karena Madam NG sudah mengenali wajah Aspirin, tanpa banyak bertanya-tanya lagi, ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan kedua orang tersebut. Kembali ke sisi penjahat, John pun akhirnya sudah mengetahui identitas mereka berdua dan John juga mengetahui tempat biasa mereka singgah, yaitu sebuah tempat biliar perjudian yang ada di pinggiran kota, di mana Tuan Tin langsung memerintahkan si John untuk membereskan ini semua agar hidupnya bisa kembali tenang. Sementara mereka berdua sendiri saat ini masih bertaruh biliar dan kalah telak oleh master di tempat tersebut hingga tak mampu membayar taruhannya sampai akhirnya membuat si master yang ada di situ emosi dan bermaksud ingin mengajar mereka berdua melalui anak buahnya. Nah, dikala keterpojokannya tersebut, si John datang dengan bermaksud ingin membawa mereka berdua pergi dari tempat ini. Namun uniknya, si John justru disangka bagian dari kedua sejoli itu dan alhasil pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Aksi pun berlanjut dengan dikejarnya mereka berdua, di mana beruntungnya mereka mampu menghindari John sementara waktu
dan selamat dari kejarannya. Akan tetapi secara kebetulannya mereka memasuki sebuah tempat yang pada saat itu terdapat kedua nona polisi yang tengah mencarinya. Di mana pada tahap ini mereka masih bingung tentang alasannya mengapa dikejar-kejar oleh si John. Belum sempat polisi menginterogasi mereka berdua, si John kembali menemukan mereka berdua dan kali ini membawanya ke toilet untuk didesak agar memberikan mikrofilmnya. Jelas, kedua nona inspektur yang mendengar ancaman tersebut langsung mendobrak pintunya lalu menghajar John secara bersama-sama. Merasa bahwa nyawanya sudah terancam dan bingung bagaimana cara menemukan jalan keluarnya, mereka berdua pun memilih jalan pintas untuk menghindari ini semua dengan cara memukul seorang polisi agar nantinya bisa masuk ke dalam penjara. Namun yang terjadi benar-benar di luar ekspektasi mereka berdua, karena lagi-lagi Madam NG yang sudah tahu mereka berdua langsung membebaskannya, dan hal itu membuat mereka berdua semakin bingung untuk kemudian melakukan cara ini meski tetap tidak masuk ke dalam penjara. Pada akhirnya, karena sudah tidak mengerti lagi harus berbuat apa, mereka berdua pun menuruti perintah kedua nona polisi, di mana Madam NG langsung meminta mereka berdua untuk menemui Panadol dan menanyakan benda kecil yang terdapat di dalam paspor. 原來脱火篤我哋背脊。你哋翻去問下佢，咁咪咩都清楚晒咯。 Sesampainya di kediaman Panadol, mereka bertiga sempat cekcok karena tak mengerti benda apa yang dimaksud, hingga pada satu momen Panadol tak sengaja melepas foto yang ada di senternya dan ia baru menyadari mikrofilm tersebutlah yang mereka cari-cari. Di sini Panadol mengetahui bahwa di dalam mikrofilm itu terdapat sebuah kontrak palsu dan ia justru berinisiatif ingin mendapatkan uang dengan cara memeras Tuan Tin. Strepsil yang tak mau mengambil resiko terlalu jauh menolak hal tersebut dan ia memaksa ingin tetap memberikannya ke pihak kepolisian saja. Bukannya mengiyakan ajakan temannya yang benar, mereka berdua justru menipu Strepsil dengan menyerahkan mikrofilm yang palsu tanpa sepengetahuannya. 你小心啲啊，分分鐘會坐監噃。Setelah itu, Strepsil pun menyerahkan mikrofilm tersebut kepada Madam NG dan pihak polisi pun langsung mendatangi kediaman Tuan Tin untuk menangkapnya. Lalu pada saat sebelum dibawa oleh pihak polisi, Panadol tiba-tiba menelpon Tuan Tin dan memintanya untuk jangan panik karena yang aslinya masih ia pegang. Jelas, dengan penuh percaya diri, Tuan Tin pun bersedia dibawa ke kantor polisi dan ia sudah pasti dibebaskan karena tidak adanya bukti atas tuduhannya. Atas kecerobohan yang mereka berdua lakukan, atasan pun terpaksa mengalihkan kasus ini kepada anggota yang lain, di mana hal itu membuat mereka berdua semakin tak terima dan mereka berdua memilih untuk bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Sementara di satu sisi, Aspirin juga sudah berada di kediaman Tuan Tin untuk melakukan negosiasi dengan harapan akan mendapat uang yang banyak. Namun yang terjadi, Tuan Tin lebih memilih menangkap Aspirin dan tidak takut ancaman darinya, di mana setelah menangkap Aspirin, John pun langsung bergerak menuju kediaman Panadol untuk kemudian bisa langsung membunuhnya. 會唔會又係揾嗰啲假嘢嚟呃我啊？開槍就開盡啲啊！ Pada saat itu, Strepsil dan kedua polisi yang kebetulan akan meminta mikro yang asli mendengar suara tembakan tersebut, di mana dengan cepatnya mereka bertiga bergegas meluncur ke atas untuk menyelamatkan Panadol. Sebelum mati, Panadol memberitahukan letak mikro yang asli dan meminta Strepsil untuk menyelamatkan Aspirin. 史立燒，脱火可已經死咗啦。死咗！跳海，你醒啦！你爭氣啲啊！開始跳海！ Dengan tingkat keemosian yang sudah tidak terbendung, Strepsil pun nekat membawa mikro yang asli sendirian dengan bermodalkan senjata palsu milik Panadol. Sesampainya di sana, ia pun mulai mengancam dengan persenjataan yang dibawanya, meskipun ancamannya tersebut hanya berdampak takut semata karena semua senjatanya adalah palsu. Hingga pada saat sudah kehabisan akal, Strepsil pun bermaksud ingin membakar mikrofilm tersebut dengan harapan membuat Tuan Tin menjadi takut. Tetapi itu jelas tidak berpengaruh, karena justru jika dibakar, maka bukti yang akan dicari polisi sudah pasti tidak akan ada lagi.
John yang tak sabar dengan ocehan Strepsil pun langsung menyerangnya. Namun Strepsil dengan nekatnya lebih memilih untuk menelan mikrofilm tersebut. Alhasil Strepsil pun akan dieksekusi dengan cara dibakar. Beruntung sebelum semua itu terjadi, kedua polisi itu datang dan pertarungan akbar pun dimulai. Terjadi pertarungan sengit dan menegangkan, di mana hal ini sangat jarang-jarang terjadi ketika ada dua wanita berhasil menggulingkan banyaknya pria. Sampai tibanya pertarungan antara dua jawara Tuan Tin melawannya pun tetap seperti biasa, aktor utamanya yang selalu menjadi pemenang. Akan tetapi ketika hendak menangkap Tuan Tin sendiri sudah keburu menodong aspirin, dan hal itu membuat kedua polisi lengah sehingga John leluasa berhasil melepaskan diri. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi, mikrofilm tersebut ternyata belum benar-benar ditelan oleh Strepsil, di mana John berhasil merebutnya duluan lalu membakarnya saat itu juga. Dikala itu aspirin yang melihat peluang mampu melepaskan diri dan langsung menodongkan pistol ke arah si John. Siapa sangka ternyata pistol tersebut adalah pistol asli milik Panadol yang ia dapatkan dari konsumennya dahulu pada saat hendak memesan senjata palsu. Alhasil John pun tewas saat itu juga. Ketika hendak menembak Tuan Tin, pihak polisi dan pengacaranya datang ke lokasi, dan karena bukti sudah tidak ada lagi, Tuan Tin pun bebas dari hukuman dan mereka semua terpaksa dihukum karena berbuat kerusakan di kediaman Tuan Tin. Karena kesal temannya mati dan keadilan pun sudah hilang, Aspirin nekat mengambil pistol milik polisi dan menembak Tuan Tin hingga tewas saat itu juga. Tamat. Oke bos, endingnya memang agak sedikit kurang sih, tapi ya udahlah. Seperti biasa, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan karena hanya memikirkan uang semata, kita sampai kehilangan orang terdekat kita. Oke, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.